Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semuanya, para remaja dan mahasiswa. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Vero Putra Bungsu, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran komunitas, di mana kita akan membahas sekarang adalah masalah kesehatan pada remaja, yaitu untuk program S1 keperawatan. Sebelumnya saya minta maaf barangkali kalau ada bahan ini yang kurang cocok atau yang kurang pas. Nanti rekan-rekan atau teman-teman yang lain bisa menambahkan lebih lengkapnya. Baik, kita mulai. Pada sesi hari ini kita akan melihat apa saja masalah kesehatan pada remaja dan asuhan keperawatannya nanti pada remaja di komunitas. Baik, yang pertama ini menurut Kementerian Kesehatan ya, kesehatan maksudnya ya. Jadi remaja itu ada dibagi dua fase ya. Yang pertama itu remaja fase awal, di mana mereka umur 12 sampai 16 tahun, dan remaja akhir antara 17 sampai 25 tahun. Ya, ini barangkali mahasiswa masih pada tahap ini kali ya. Remaja akhir 17 sampai 25 tahun. Kalau ini barangkali pada kelas 6 ya, sampai 7, 8, 9 lah ya, pada 6 sampai SMP lah ya, ini pada 12 sampai 16 tahun ya. Kayak ini udah masuk tahap SMA ya, sampai proses perkuliahan. Oke. Di mana remaja ini, di pendengar saya sekarang ini yang lihat video ini barangkali banyak yang remajanya ya, di usia 17 sampai 25 tahun. Barangkali masalah kesehatan apa yang dirasakan barangkali sudah atau masalah apa saja yang dihadapi dalam kesehatannya ya. Kita kupas satu-satu nanti ya. Oke. Remaja ini kalau kita melihat ya sekarang ini ya, remaja kita lihat ya masih segar lah ya, atau masih mempunyai pada fase ini memiliki kesehatan yang sangat optimal, sangat baik ya. Dimana kita melihat pada remaja pertumbuhan sudah ada kematangan lah ya, sel-selnya sudah mulai bisa baru ya, dikatakan baru lah ya, baru bisa banyak yang baru matang pada pertumbuhannya, para salah satu reproduksinya lah ya, reproduksi. Atau juga lihat pada remaja pada sistem-sistem yang lain, mata, pada kulit, pada sistem organ ini masih tahap kesehatannya sangat optimal. Jadi pada masa ini kita melihat remaja ini memang sangat-sangat fit lah ya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sehingga mereka mampu bekerja atau belajar atau beraktivitas ya, punya kekuatan yang lebih lah ya dari lansia dan dewasa kira-kira. Oke. Pada masa ini tidak hanya memiliki kesehatan yang optimal, jadi pembentukan kebiasaan juga ya, kesehatan yang dipakai seumur hidup ya. Kalau biasanya remajanya malas untuk olahraga ya, nanti pada dewasanya juga akan terjadi hal seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Kalau seandainya remajanya sering olahraga ya akan tertanamlah jiwa bahwasanya olahraga itu penting buat kesehatan ya. Dan juga bagaimana mereka diet mereka, maksudnya itu adalah menjaga pola kesehatan makan mereka. Jadi dari awal-awal remaja ini mulai terbentuk lah bagaimana nanti kedepannya mereka akan menjaga kesehatan ya. Kalau biasanya makan sering fast food ya, makanan cepat saji ya, nah dewasanya akan hal seperti itu. Ini nanti mahasiswa lah khususnya ya, pada masa remaja ini memang harus ditata pola yang benar dalam kehidupannya, sehingga pada masa dewasa nanti akan terjadi habit ya, kebiasaan-kebiasaan mereka melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan yang ke arah positif ya. Dan juga pada masa ini bagaimana mereka pada cara pemecahan masalahnya ya, strategi copingnya. Jadi pada masa remaja ini terbentuklah karakter-karakter yang nanti akan dibawa pada masa dewasa. Jadi sangat diperhatikan kalau kita menjadi komunitas ya, hal ini
Kalau seandainya ada yang salah pada klien kita pada fase-fase remajanya, ya kita perbaiki lagi sehingga nanti akan terbentuklah generasi-generasi yang sehat gitu ya. Oke, selanjutnya pada masalah kesehatan remaja ini, ada permasalahan sedikit. Kita lihat dulu. Adanya pembentukan kebiasaan kesehatan yang dipakai ya, selama itu seperti olahraga dan masalah satu lagi ya, hal seperti itu memang terjadi pada remaja ya, sehingga remaja ini memang menjadi sorotan utama dalam kesehatan mereka. Jadi selanjutnya merupakan kelompok rentan. Kenapa rentan? Karena pada proses pikir belum terlalu matang sehingga lebih banyak mengambil tantangan ya. Dalam remaja seperti ini yang terjadi. Contohnya cobalah ini, cobalah itu ya. Banyak mencoba hal-hal baru ya. Sehingga akan menyebabkan remaja itu ya berisiko akan mengalami masalah kesehatan. Salah satunya kita lihat adalah masalah kesehatan yang ada ini, kayak kita melihat remaja nih, ada iklan-iklan lah ya yang menyajikan makanan atau apa, yuk kita coba yang baru apa sih rasanya. Jadi hal seperti itu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena proses pikirnya belum matang pada remaja sehingga terjadinya akan berisiko mengalami masalah kesehatan yang akan terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya masalah kesehatan apa aja ya. Nah, yang kita sering lihat lah di sekitaran kita ya, khususnya yang ada di sekitaran kita di Indonesia banyak terjadi ya, salah satunya penyalahgunaan zat itu rokok. Jadi kebiasaan merokok para remaja pada saat ini cukup tinggi sekali. Bahkan dari survei kecil yang saya lakukan, ada anak SD lah, dari SD sudah mulai merokok. Ini sangat pas umur 12 tahun lah ya, wajah awal itu mulai merokok gitu. Pada masa-masa saya SD juga terlihat ada beberapa teman yang mencoba merokok gitu. Jadi kenapa mereka hal tersebut terjadi? Karena mereka yang seperti tadi ya, pola pikirnya yang belum matang, terlalu matang ya, sehingga lebih sering untuk mencoba-coba. Nah, apalagi narkoba atau narkotik, obat yang terlarang, bahkan lem juga ya, gitu ya, banyak yang terjadi. Ketika saya masih berumur 17 sampai 25 tahun itu juga sering terlihat beberapa teman juga mau memakai lem gitu ya. Jadi hal yang sangat miris sih kita lihat ya. Jadi itulah kenapa itu terjadi, karena pola pikirnya belum matang, perlu diarahkan. Jadi tugas kita sebagai perawat komunitas yaitu mengembalikan mereka ke rel yang benar gitu, sehingga nanti kebiasaan itu akan mereka tanam, yang baik itu nanti akan mereka tanam dan dituai di masa dewasa dan lansia. Oke, selanjutnya seks bebas ya. Seks bebas barangkali ini suatu yang banyak juga ya terjadi ya di sekitar kita ya. Kebiasaan-kebiasaan seks bebas yang terjadi, beberapa berita juga kita melihat ada remaja yang tertangkap begitu ya, di misalnya maaf aja di hotel gitu ya, yang mereka melakukan seks bebas. Bahkan sekarang juga miris dan juga adalah sama jenis lagi ya, yang akan mengakibatkan penyakit menular ya, penyakit kelamin yang menular, sangat berbahaya sekali. Jadi hal tersebut memang harus kita perhatikan sebagai perawat komunitas. Melihat hal yang tidak benar kan kita benarkan kembali mereka. Contohnya kecelakaan. Nah, hal seperti ini, kecelakaan sepeda motor ya, mobil ya, yang terjadi ya. Beberapa tahun kemarin juga ada beberapa kecelakaan yang kita dengar, public figure ya yang membawa mobil gitu ya, kecelakaan, nabrak orang ya, sampai juga ada di sekitar kita juga kita melihat banyaknya para remaja yang pakai motor
yang memakai motor tanpa helm juga ya, yang tidak standar lah dalam pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan sebenarnya. Bagaimana seharusnya mereka menggunakan peralatan-peralatan yang tepat. Atau banyak juga yang umuran remaja awal yang kita lihat selus-seluran aja pakai motor ya. Tapi hal ini sangat berbahaya. Sebenarnya ini tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab sebagai aparat komunitas, tapi bersama ya, masyarakat, orang tua juga harus memperhatikan seperti ini. Jadi hal tersebut juga masalah kesehatan terjadi. Hanya kekerasan. Nah, baru barusan ini kita mendengar kekerasan pada remaja, pemerkosaan ya, salah satunya terhadap remaja ini baru terjadi. Kita mendengar pembina pramuganya yang memperkosa gitu kan. Salah satunya kekerasan seperti ini sering terjadi ya, atau pertengkaran tawuran antara remaja ya. Jadi hal tersebut memang menjadi suatu fenomena yang ada pada remaja, sehingga remaja ini sangat rentan ya terhadap masalah-masalah kesehatan seperti ini. Selanjutnya game. Nah, ini lagi game ya, karena merebaknya banyaknya game-game ya online ya. Sekarang zaman-zamannya internet yang bebas akses semuanya, termasuk game. Jadi hal seperti ini yang juga mendorong remaja kecanduan game, sampai ada pemberitaan terjadinya gangguan terhadap kejiwaan mereka. Tapi hal konteksnya sebenarnya bisa dengan hal yang positif ya. Banyak juga yang remaja yang menjadikan game ini sebagai profesi ya. Sekarang itu juga ada malahan atlet ya, game dari atlet yang bersaing nanti ikut olimpiade yang segala macam lah ya, ikut PON juga yang segala macamnya. Jadi bisa saja yang game online ini sebenarnya ada yang positif, ada yang hal negatif gitu. Cuman bagaimana pembinaan yang sebenarnya yang harus dilakukan. Lihatnya gizi ya, yang ini ada yang remaja yang obesitas, sama ada yang malah juga ada yang kekurangan berat badan ya. Nah, seperti ini juga ada beberapa remaja ya, sehingga menjadi sasaran empuk, menjadi bullying juga kepada teman-temannya ya. Nanti juga ada masalah bullying ya. Jadi hal tersebut memang menjadi permasalahan yang ada. Selanjutnya anemia. Nah, ini khusus pada remaja putri yang anemia, di mana pada masa anemia, pada haid, waktu masa mereka haid ya, terjadinya anemia, kekurangan zat besi ya. Karena kenapa? Tidak memahami, barangkali seharusnya makan KPFE ya ketika haid gitu kan. Nah, jadi ada penelitian juga ketika haid dikasih KPFE oleh petugas kesehatan, sehingga mereka juga remaja putri ini tidak berisiko nanti terjadinya anemia. Kalau seandainya remaja putri ini merupakan calon dari ibu, kalau seandainya remaja udah menjadi anemia, maka nanti berisiko terjadi perdarahan atau keguguran juga pada anak, atau kerusakan pada sistem reproduksi yang tidak kepada risiko terjadi pada saat kehamilan kalau udah remajanya serius jadi anemia. Soalnya bullying. Nah, ini sebelum tadi, bullying itu adalah bagaimana remaja itu menjadi yang kuat itu menindas lah ya, yang lemah ya. Bullying ini macam-macam, ada yang verbal dan juga ada yang verbal dengan kata-kata ya, ada yang sosial, bahkan ada dengan kekerasan, memukul ya, yang fisik, namanya bullying fisik. Jadi seperti ini ada beberapa permasalahan yang ada di sini, yang itu terjadi kenapa ya, karena nanti semuanya itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga terutama. Habis itu juga masyarakat sekitar, tempat tinggal dan teman ya. Kalau kita di Indonesia, kita melihat banyak budaya ya yang ada di Indonesia ya, pembudayaan yang beragam. Tentunya nanti lingkungan keluarganya juga, lingkungan masyarakatnya juga beragam. Bagaimana hal-hal yang akan terjadi, mungkin saja kekerasan ya, atau terjadinya penyalahgunaan zat. Jadi tergantung nanti bagaimana pengelolaan sebenarnya atau keadaan lingkungan masyarakat sekitar ya. Jadi sungguh kompleks barangkali masalah kesehatan pada remaja, sehingga nanti ini menjadi
bahan empuk sebenarnya bagi kita sekawasan komunitas dengan masalah-masalah ini yang terjadi ya. Semua yang terjadi di sini ini menjadi intervensi yang mana cara kita melakukan intervensi yang tepat kepada mereka atau kepada yang sudah terjerumus dalam permasalahan ini, atau yang maaf dulu, atau yang mereka yang belum ya. Kalau kita komunitas ini kan ada diagnosanya yang sehat, ada yang sakit, itu mencegah mereka supaya terjadi ke masalah-masalah seperti ini. Jadi bagaimana dengan bentuk karakternya dari awal. Jadi barangkali kita sebagai komunitas sudah ada programnya yang kita berikan kepada masyarakat ya, terutama nanti kalau umur 6 maksudnya umur 12 tahun sampai umur 16 tahun remaja awal itu nanti bisa langsung ke UKS ya. Nanti umur 17 bisa juga UKS ya, sampai nanti mereka SMA. Barangkali juga ada pembinaan di kampus ya, kepada remaja-remaja. Selanjutnya pengkajian. Bagaimana cara kita pengkajian? Ya kalau di komunitas salah satunya berdasarkan CAP, Community as Partner. Jadi nanti kita langsung memakai CAP ini kepada remaja. Ya, salah satunya adalah CAP ini ada core atau inti komunitas, ada sub sistem. Kalau kita melihat core atau inti komunitas, barangkali kita menemukan satu permasalahan yang ada di remaja. Mungkin kita ulangi lagi ya, barangkali ini sudah kita pelajari sebelumnya di masa sebelumnya ini. Yang ini salah satu sejarah ya, sejarah terjadi sejarah daerahnya tersebut. Barangkali Anda tinggalnya kalau di sekitaran tempat Anda barangkali ada namanya kota impian ya. Kenapa dibilang kota impian ya? Karena ini barangkali orang banyak bermimpi atau menjadi tempat impian mereka tinggal, salah satunya itu ya. Data demografi, kalau kita menuju langsung ke remaja ya, berapa remaja tahap awal dan remaja tahap akhir. Nah, itu yang kita lihat. Dari mana kita dapatkan data ini ya? Dari bisa Pak RT, bisa Pak RW, bisa Pak Lurah ya, yang memegang data ya. Suku dan budaya tentu kita tahu suku dan budaya apa yang dianut. Kalau misalnya di sekitaran kita Sumatera Barat ya, barangkali suku budaya yang ada Sumatera Barat, Sumbar ya. Bagaimana mereka mengelola kesehatan remaja di sana ya. Kalau kita dulunya di Sumatera Barat itu ada namanya di surau ya, komunitas di surau, mereka hidup di surau, itu membentuk karakter kehidupan remaja itu memang di surau. Jadi atau di musola atau di langgar ya. Jadi mereka bagaimana nanti mereka membantu karakter islaminya kepada masyarakat Minang itu. Saja nilai dan keyakinan yang ada. Nah, barangkali ini mahasiswa bisa lihat di video saya sebelumnya ini, bagaimana dalam sistem-sistem subsistem yang ada di sini, termasuk salah satunya adalah politik dan pemerintahan. Nah, bagaimana peran dari remaja itu sendiri dalam politik pemerintahan? Maksudnya mereka ikut di dalam salah satunya apa namanya, kalau di masyarakat itu pengumpulan remaja, bina remaja, atau nanti ada kelompok pemuda ya, persatuan pemuda dan lain sebagainya. Nah, jadi hal tersebut nanti yang akan kita kaji. Selanjutnya lakukan analisa data ya, kelompokkan data secara objektif yang ada yang kita dapatkan. Yang objektif itu dari mana ya? Dari situasi yang kita langsung kita lihat ya, yang langsung kita lihat dari masyarakat di sana. Dan objektifnya dari remaja itu sendiri, mereka kesimpulan dari masalah kesehatan yang ada. Jadi apa permasalahannya, mereka kan diagnosa keperawatan yang terakhir itu. Lalu nanti jangan lupa ketika kita melihat satu masalah kesehatan itu, maksudnya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, jadi ada poin A, B sampai K ini dia. Yang A itu risiko terjadi, B risiko parah, minat masyarakat, yang itu mungkin diatasi ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di satu sangat rendah gitu. Misalnya pada poin A kita mengatakan risiko terjadinya misalnya tinggi buat 4. Jadi semuanya akan dijumlahkan di sini, akan ditotalkan
Jadi prioritasnya yang paling tinggi itu dia naskah keperawatan. Oke, itu saja barangkali pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang bertanya silakan nanti, kalau ada yang kurang nanti saya minta maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya silakan ada di kolom pertanyaan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.